Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam kajian bersama setiap hari Rabu, kajian Fathul Majid, masih meneruskan tentang mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab dijelaskan fala budda min isarin ma ahabballah min abdihi wa aradu ala ma yuhibbul abdu wa yuridu. Maka seorang hamba itu harus lebih memiliki isar, lebih mengutamakan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah inginkan daripada apa yang seorang hamba cintai dan apa yang seorang hamba inginkan. Fa yuhibbu ma yuhibbuhullahu, maka orang itu bisa mencintai apa yang dicintai Allah. Seorang hamba mencintai sesuatu terhadap yang dicintai oleh Allah. Wa yabghadu ma yabghaduhu. Yang kedua, orang itu akan benci terhadap sesuatu yang memang dibenci oleh Allah. Cinta dan benci itu ukurannya Allah, bukan ukurannya nafsu. Apa yang Allah cintai, kita cintai. Apa yang Allah murkai, kita juga ikut murka atas perbuatan itu. Wa yuwali fihi, dan juga membela karena Allah, menolong karena Allah. Maksudnya apa? Bukan berarti Allah harus dibela, Pak. Bukan berarti Allah harus dibela. Maksudnya kita membela hak, membela yang benar, membela yang baik. Ukurannya adalah fihi, dalam kerangka memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan membela yang bayar. Mohon maaf ya, bukan membela yang bayar, tapi membela yang benar. Wa yu'adi fihi, dan juga memusuhi karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena nafsunya, bukan karena sukunya, bukan karena orang lain dan sebagainya. Tapi kita harus memiliki sifat memusuhi siapapun karena memang patut dimusuhi, karena itu adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yutabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saling mengikuti, ittiba, ngikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, qauluhu. Kemudian pengarang kitab ini menjelaskan lagi, wa an Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, belum beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai saya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai saya lebih kau cintai, min waladi, daripada cintanya kepada anak, wa walidihi, dan cintanya kepada orang tua, wan nasi ajmain, dan cintanya kepada seluruh manusia. Akhrajahu ayil Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Belum dikatakan beriman salah satu di antara kalian sampai kalian itu lebih cinta kepada saya daripada kalian cinta kepada anak kalian, kepada orang tua kalian, dan kepada seluruh umat manusia. Hadisnya jelas gak Pak? Jelas ya. Tapi kita harus melihat dulu bagaimana takwilnya, maksudnya. Tidak beriman bagaimana? La yu'minu ahadukum ayil imanul wajib wal muradu kamaluhu. Yang disampaikan la yu'minu ahadukum itu berarti belum sempurna imannya Pak. Jangan sampai salah menerjemahkan ya. Jangan sampai salah menerjemahkan. La yu'minu ahadukum berarti kalian itu belum sempurna imannya. Berarti punya iman tidak? Punya iman, hanya belum sempurna. Hatta yakuna rasul ahabbu ilal abdi min walidi wa walidi wa nasi ajmain. Belum sempurna iman kita kalau belum kita lebih mencintai Rasul daripada cinta kepada anak-anak kita, cinta kepada orang tua kita, dan cinta kepada seluruh manusia. Jadi kalau ingin sempurna imannya syaratnya apa? Cinta Rasul melebihi segalanya. Bal wala yahsilu hadzal kamal illa bi ayyakuna rasul ahabba ilaihi min nafsihi. Dijelaskan lagi dalam kitab ini. Bahkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul enggak bakalan didapatkan kesempurnaannya. Tidak mendapatkan kesempurnaan cinta kecuali menjadikan Rasul lebih dicintai daripada dirinya. Kalau di atas adalah orang lain lebih dicintai, apa lebih cinta pada Rasul? Dilanjutkan, bahkan belum mendapatkan cinta yang sempurna kalau belum menjadikan Rasul lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Kelihatannya kita belum seberapa ya. Kita lebih mengutamakan diri sendiri apa lebih mengutamakan cinta Rasul? Jujur saja, jauh, Masya Allah. Kama fil hadis, ada juga sebuah hadis. Beliau mengutip bahwasanya anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Nah,
Sahabat Umar menyampaikan, "Ya Rasul, engkau lebih saya cintai daripada segala sesuatunya kecuali diri saya." Ada syaratnya apa? Diri saya. Berarti semuanya dikalahkan oleh Rasul kecuali cinta kepada dirinya. Umar bilang gitu sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian Nabi menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya, sampai engkau jadikan saya lebih dicintai daripada dirimu. Berarti perkataan Umar saat itu kurang sesuai dengan Nabi. Nabi bilang, kalau kau sudah cinta, ya sudah, melebihi semuanya dan melebihi diri kamu sendiri. Umar, hingga kau cintai saya melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Fa innakal al'an ahabbu ilayya min nafsi." Ya Rasul, sekarang ini engkau lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Faqala, kemudian Rasul menjawab lagi, "Al-an ya Umar." Sampai bilangnya diulangi, "Al-an ya Umar." Hari ini Umar, hari ini kau harus lebih cinta kepada saya daripada cinta kepada dirimu sendiri. Masya Allah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahih enggak Pak? Kalau yang meriwayatkan Imam Bukhari sahih tidak? Masuk kategori sahih. Tidak ada yang diragukan. Sekelas Umar bin Khattab begitu. Masya Allah. Jadi ketika zaman Rasul itu betapa indahnya ya. Berjumpa dengan Rasul, berkata dengan Rasul, mengadu kepada Rasul, bertanya kepada Rasul. Kadang kita iri kalau tidak berjumpa dengan Rasul. Maka betapa orang yang beriman ini betul-betul merindukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak bisa berkomunikasi dengan Rasul, meskipun kita tidak bisa melihat Rasul, tapi yakinlah kalau kita lebih mengutamakan Rasul, maka itu bagian cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dalam sebuah riwayat pernah menjelaskan gitu. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Berbahagialah orang yang berjumpa dengan saya dan beriman kepada saya. Berjumpa dan beriman satu paket. Karena ada orang yang berjumpa dengan Rasul tidak beriman. Ada tidak? Ada. Banyak. Tidak hanya itu, berjumpa dengan Rasul dan iman, maka bahagialah. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Berbahagialah orang yang bisa berjumpa dengan saya, tetapi beriman kepada saya. Kita nggak pernah berjumpa Pak, tapi Rasul kasih kabar gembira. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. 3 kali. Berbahagialah, berbahagialah, sungguh berbahagia. Liman amana bi walam yaroni. Bagi orang yang iman kepada saya, tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan saya. Ini kabar gembira bagi kita. Kita nggak pernah berjumpa Rasul. Rasul seperti apa?
fisiknya, kepribadiannya, rambutnya, caranya jalan, caranya makan, caranya kalam, caranya apapun. Kita pernah melihat tidak? Tidak pernah melihat secara fisik. Tetapi kalau bisa mengimani apa yang Rasul sabdakan, apa yang Rasul amalkan, dan apa yang Rasul tetapkan, kata Rasul, tuba suma tuba suma tuba. Kalau dengan sahabat tubanya berapa kali? 1 kali. Berarti perbandingannya 1 dibanding 3. Tapi bagi yang mau beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bisa cinta Rasul? Lihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian-kajian datangi, itu bagian mengetahui bagaimana Rasul bersabda. Seperti ini kan sabda Rasul. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana sekarang yang mengaku cinta kepada Rasul? Faman ad'a mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni mutaba'atihi wa taqdimi, ada orang mengaku dirinya mahabbah kepada Nabi. Orang mengaku cinta kepada Nabi. Tetapi biduni mutabi'atihi, tanpa mau mengikuti Nabi. Tidak mau ittiba sama Nabi. Taqdimi qawlihi ala qawli ghairihi, bahkan dia lebih mengutamakan ucapan orang lain daripada ucapan Nabi. Faqad kazaba, sungguh orang ini telah berdusta. Qad setelahnya fi'il madhi, artinya sungguh-sungguh telah, sungguh-sungguh atau benar-benar telah dusta. Tidak menggunakan qad, sudah kazaba, dia sudah dusta. Tapi ini taukidkan dengan qad, faqad kazaba, sungguh dia telah berdosa. Siapa? Orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW tapi nggak mau ittiba kepada Nabi, mendahulukan pendapat yang lain daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad kazaba, sungguh dia telah berdosa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 24 ayat 47. Surat 24 ayat 47. Hafal enggak Pak? Di kitab ini tidak dijelaskan nama surat, hanya nomor surat. Kalau ayatnya jelas 47. Surat 24 surat apa? Surat An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ta'na summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Allah jelaskan ini. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada Rasul. Wa ata'na, dan kami juga patuh kepada Allah dan Rasulnya. Summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Tapi setelah mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka berpaling. Berpaling setelah mengucapkan amanna. Berarti imannya hanya di
di lisan, di bibir mengatakan amanna billahi wa birrasul. Kami iman kepada Allah dan Rasul. Tapi setelah itu apa? Tawalla, berpaling. Wa ma ulaika bil mu'minin. Nah, sekali-kali tidak. Mereka itu adalah bukan orang mukmin. Kalau bukan orang mukmin apa? Kalau bukan orang mukmin, dia itu mengatakan lisannya iman tapi berpaling, namanya munafik. Memang ayat ini ditujukan untuk orang munafik. Mereka mengatakan kepada Nabi, amanna billahi wa birrasul. Mereka mengatakan begitu, ya Rasul, kami iman kepada Allah, kami iman kepada engkau. Tapi pasca itu kemudian dia berpaling, enggak mau. Nanti kita lihat. Hadirin rahimakumullah. Fanafal imana aman tawalla an ta'ati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan terhadap orang yang berpaling dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah itu meniadakan bentuk kecintaan bagi orang yang ia berpaling dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukti dia cinta Rasul apa? Taat sama Rasul. Buktinya orang cinta itu apa? Buktinya adalah ketaatan. Kalau dia mengaku cinta tapi berpaling dari ketaatan, tunduk dengan perintah dan larangan Rasul, maka Allah fanafal iman. Allah meniadakan keimanan. Maksudnya imannya belum sempurna. Lakin kula muslimi yakunu muhibban biqadri ma ma'hu minal islami. Tetapi setiap muslim itu dia pasti ada rasa iman kepada Allah. Ingat ya, setiap muslim ada nilai keimanan dalam hatinya. Iman kepada Allah itu ada. Tetapi tergantung kepada kadar keislamannya. Dia tergantung kepada kepasrahannya. Iman ada, tapi tergantung kepasrahannya. Seberapa pasrah, patuh, tunduk kepada Rasul. Wa kullu muslim labuda ayyakuna mu'minan wa lam yakun mu'minal imanul mutlaq. Maka sesungguhnya setiap muslim itu pasti dia itu punya keimanan walaupun imannya tidak mutlak. Semua muslim punya keimanan, tapi imannya tidak mutlak. Li'anna dzalika la yasilul khawasal mu'minin. Karena keimanan yang mutlak itu hanya oleh mukmin yang khos. Khos adalah spesial. Mukmin yang pilihan itu yang punya keimanan secara mutlak. Ada yang mau bertanya? Qala Syekhul Islam rahimahullahu, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa matun nasi idza aslamu bata kufrit. Kebanyakan dari manusia ketika mereka masuk Islam setelah kekafiran, jadi mu'alaf ya. Dulu orang kafir masuk Islam. Awulidu alal islami, atau memang dia dilahirkan sejak dulu agamanya Islam. Nah,
Ini dibahas oleh Ibnu Taimiyah. Ada yang muslimnya dulu kafir, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah. Yang kedua, ada yang orang yang Islam tapi sejak lahir. Kebanyakan dari kita begitu ya Pak. Lahirnya sudah Islam. Memang setiap anak lahir dalam keadaan Islam. Fitrah adalah Islam. Waltasimu syara'ihi, dan mereka berpegang teguh dengan syariatnya. Muslim walaupun dia dulu kafir kemudian masuk Islam, ada yang muslim kemudian dia memang dari kecil sudah lahir muslim, tetapi mereka beriltizam dengan syariat-syariat yang Allah turunkan. Berarti melaksanakan syariatnya. Wa kanu min ahli ta'ati lillahi wa rasuli, mereka digolongkan orang yang ahli taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka bersyukur kalau kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Itu sudah begitu. Fahum muslimuna wa mahum imanun mujmal. Mereka orang-orang yang berislam yaitu memiliki keimanan secara total. Lakin duhul haqiqatil imani ila kulim yasilu say'an fa say'an, tetapi masuknya keimanan kepada mereka, hati mereka, say'an fa say'an, sedikit demi sedikit. Kita imannya sudah ada, tetapi nanti akan sedikit tambah, sedikit tambah, sedikit tambah. Walaupun kita lahir dalam keadaan Islam atau mungkin dulu kita kafir, Muslim, maka Allah kasih sedikit, tidak langsung semuanya Pak, langsung syai'an fa syai'an. In a'tahumullahu dzalika, apabila Allah menganugerahi tentang keimanan tersebut, sehingga keimanan itu berjalan sedikit demi sedikit. Satu sudah kita laksanakan, tambah dua, laksanakan tambah satu lagi, tambah terus lagi, tetapi kita dalam kerangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mana kira-kira ada tambah materi yang perlu kita amalkan. Selesai begitu, para sahabat begitu, ilmunya satu dilaksanakan selesai, tambah ilmu lagi laksanakan terus, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, karena Allah memberikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu dalam kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.